Oh, bentar ya, Kak. Ini kayaknya. Mana nih? Eh, Ini udah bisa ya. bentar-bentar ya. Terus berusaha. Dari mana? Bisa sih sebenarnya. Rasa susu sudah saya agak itu nanti banyak. Lihat aja warnanya. Pasti. Kantuk lagi tulung dokumen-dokumen ah. Foto-foto. Yang penting nah foto, video-video tambahan buat chat. Habibi kamu, kamu sudah ada bagian. Ini dah gedung gerak gedung. Sampai setengah 10 tepat nih. Kalau bisa bang ya. Oke oke aman aja. Ntar kita setelkan. Wih. Stop scare share screen bisa nggak sih? Bisa nggak ya? Lalu kak, bisa nggak ya? Kasih mati. Kau benar? Jalan. Kasih mati dulu Mina. Share screen. Oh udah. Udah bisa. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.31 ya, mungkin bisa langsung kita mulai sebelumnya. Sebelumnya sekali lagi perkenalkan nama saya Raikal di sini sebagai salah satu penghuni GSB. Di sini saya selaku moderator akan menjelaskan sedikit tentang acara kelas kita pada kali ini. Kelas kita ini telah dilaksanakan selama 4 minggu dan ini masuk di minggu kelima, yaitu kelas indigenous atau kelas eh, adat dan leluhur. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang metode surah yang akan dipakai pada malam ini, pada kelas kali ini. Surah sendiri adalah metode yang dipakai untuk surah kitab yang udah lama ada di Indonesia. Dan kami mengaplikasikannya untuk membaca buku yang berkaitan dengan baik itu filsafat dan yang dekat lah dengan kita buku-buku lain selain kitab-kitab yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren tradisional. Nah, di sini jadi sistemnya tuh biasanya eh, tiap membaca satu paragraf dan si pensurahnya akan menyurah paragraf tersebut sesuai dengan kontekstualisasinya pada pada paragraf yang dimaksud. Selanjutnya akan dilemparkan kepada audiens yang di sini audiens itu seluruh orang yang berada di dalam kelas dapat untuk dapat menyurah atau mengomentari. Nyurah itu kan arti katanya mengomentari, ya memperjelas ya, menjelaskan arti katanya. Ya, agar dapat menjelaskan apa yang dimaksud dari paragraf tersebut. Nah, jadi kali ini Logos juga berkolaborasi dengan tiga institusi lain yaitu CR ICIR ICIR CRCS, GSB dan EYONECO. Gitu ya. Yonayako. Oke. Yonayako. Nah, kali ini pemantiknya untuk kelas adat gender nih ada Kak Yakomina. Mungkin Kak Yakomina boleh menyapa dulu audiens-audiens yang ada di sini. Selamat malam. Malam Kak. Sehat ya Kak? Aman ya? Oke, mungkin bisa langsung kita mulai ya Kak.
Di sini saya Boleh. akan serahkan kepada Pak Kak Yakomina untuk dapat memantik teman-teman nih. Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih Bang Rekal. Em, ya, selamat malam teman-teman semua. Eh, Oh, Pak. Senang sekali malam hari ini kita bisa bersua melalui em, aplikasi ini, melalui Zoom. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tapi saya pikir bahwa sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mungkin kita silent sejenak, kita diam sejenak untuk mengenang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemarin menjadi korban atas kekacauan yang terjadi di negeri ini. Saya pikir kita menenangkan diri sejenak dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman semua, sesuai dengan tema yang sudah ada, malam hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait dengan adat dan gender. Nah, tapi disclaimer dulu bahwa dalam diskusi ini saya sendiri belum pernah melakukan penelitian secara langsung di lapangan berkaitan dengan adat dan gender. Dan dalam diskusi ini saya menggunakan salah satu tulisan dari seorang doktor, seorang dosen di Universitas Kristen Artawacana. Nah, teman-teman semua, kalau kita melihat atau berbicara tentang adat dan gender, kita menyadari bahwa terdapat keberagaman gender dalam perspektif masyarakat adat. Nah, tapi sebelum itu, mari kita sama-sama melihat dulu terkait dengan gender dan seks. Kenapa saya pikir untuk kita pahami ini terlebih dahulu supaya kita punya pemahaman yang kuat, punya dasar yang kuat sebelum kita maju lebih dalam gitu. Nah, gender sendiri itu adalah adalah konstruksi sosial budaya yang juga berkaitan dengan peran, berkaitan dengan ekspresi, berkaitan dengan identitas terkait dengan laki-laki, perempuan atau yang ada di luar kategori itu. Nah, itu disebut dengan gender. Nah, sedangkan seks itu adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh organ reproduksi sejak lahir. Nah, misalnya kalau teman-teman masih ingat mungkin nih pelajaran waktu SD biologi, laki-laki itu memiliki sperma, sedangkan perempuan itu memiliki yang namanya indung telur. Nah, ini yang membedakan antara gender dan juga seks gitu. Ini dua hal yang sangat berbeda. Nah, kalau gender tadi itu adalah konstruksi sosial budaya, maka dan berkaitan dengan peran, ekspresi, identitas terkait dengan laki-laki, perempuan dan juga di luar kategori itu, em, mungkin contoh sederhananya untuk kita mengerti adalah misalnya seringkali kita menganggap bahwa laki-laki itu harus rasional. Laki-laki itu punya jiwa kepemimpinan, laki-laki itu harus perkasa, sedangkan perempuan itu adalah sosok yang lebih lembut, sosok yang dianggap sebagai memiliki jiwa untuk mengasuh, atau juga mungkin ranah-ranah kerjanya itu di ranah-ranah domestik, di dapur dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sifat ini bukanlah bawaan biologis. Ya, sekali lagi bukanlah bawaan biologis, tapi hasil dari norma, hasil dari konstruksi budaya, konstruksi sosial yang kita hidupi seperti itu. Jadi makanya seringkali kalau kita melihat ada laki-laki yang berpakaian misalnya lebih feminin atau bersikap lebih feminin, kita melihat itu sebagai sebuah keanehan. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena sekali lagi bahwa itu kita telah bagian dari konstruksi budaya yang selama ini telah dihidupi di masyarakat seperti itu. Nah, em, terkait dengan itu, teman-teman, berkaitan dengan gender, nah dalam kehidupan konteks sosial atau masyarakat kita pada saat ini kita sering kali terkotakan dengan perspektif gender biner. Nah, gender biner sendiri itu apa? Gender biner sendiri itu adalah pandangan atau gagasan atau juga sistem sosial yang meyakini bahwa hanya ada dua gender yang saling eksklusif dan berlawanan, yaitu laki-laki dan perempuan. Di luar daripada itu tuh tidak ada lagi. Jadi orang hanya dalam pandangan ini mengakui bahwa hanya ada dua jenis gender ini, laki-laki dan perempuan. Nah, seringkali konsep ini mengasumsikan bahwa identitas gender seseorang itu harus diikuti dengan jenis kelamin yang ditetapkan sejak lahir. Seperti itu. Nah, mungkin ini contoh yang tadi sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa oke laki-laki harus misalnya harus
menjadi seorang pemimpin, dia harus lebih rasional, harus lebih perkasa dan lain sebagainya. Sedangkan perempuan itu harus lebih lembut, bekerja di ranah-ranah yang domestik, di dapur dan lain sebagainya. Karena itu konstruksi gender yang kita bangun itu dari konsep gender biner ini. Nah, eh, ya dari konsep gender biner ini dan gender biner ini kemudian eh, tidak hanya menentukan identitas gender seseorang, tapi juga mengatur bagaimana perilaku dan eh, peran seseorang dalam masyarakat. Oke, nah lalu teman-teman, em, kalau kita bicara tentang keberagaman gender, banyak masyarakat adat yang mengenal kategori gender itu lebih beragam. Misalnya, seperti contoh yang sudah saya muat di slide ini, misalnya ada Two Spirit di Amerika Utara, ada Hijrah di India dan Pakistan, ada Mau di Hawaii, ada Fa'afain di Samoa, dan juga Muxus di Meksiko, dan juga Bisu di Bugis, Sulawesi Selatan. Nah, dalam diskusi kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk nanti kita sama-sama jalan-jalan ke salah satu daerah di Indonesia, di Sulawesi Selatan, untuk mengenal lebih dekat bisu sebagai salah satu bentuk wujud keberagaman gender yang ada di Indonesia. Hmm. Oke. Hmm. Nah, sebelum kita masuk dalam diskusi dari bahan bacaan ini, em, mungkin saya ingin dulu kita punya pemahaman yang sama bahwa mengapa kita perlu membahas tentang adat-adat dan gender. Nah, ada dua alasan yang saya pikir ini saya ajukan untuk kita semua. Kenapa kita perlu untuk membahas tentang adat dan gender? Karena yang pertama bahwa konsep gender yang kita kenal sekarang itu banyak dipengaruhi oleh cara pandang modern, cara pandang kolonial, cara pandang orang-orang Barat yang terutama sistem gender biner itu, laki-laki dan perempuan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu juga bahwa kita harus mengakui bahwa ketika kolonial atau penjajah itu datang ke daerah kita, mereka itu tidak hanya merampas sumber daya alam kita, mereka tidak hanya merampas tanah kita, tapi juga mereka itu sangat memberikan pengaruh terkait dengan mengatur ulang identitas dan ekspresi gender masyarakat di mana mereka jajah gitu. Jadi bukan hanya tanah yang diregut, bukan hanya sumber daya alam yang dikeruk sampai habis, tapi juga para penjajah atau kolonialisme ini juga mengatur ulang identitas dan ekspresi gender bangsa jajahan mereka supaya sesuai dengan apa yang mereka percaya, apa yang mereka anut seperti itu. Nah, saya pikir ini menjadi dua alasan kenapa kita perlu untuk melihat dan juga kita perlu untuk berdiskusi nih bersama terkait dengan adat dan gender. Em, ya, dan dalam diskusi em, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari tulisannya Petsi Jesse Ismoyo. Beliau ini adalah dosen di Universitas Kristen Satya Wacana, program studi hubungan internasional. Beliau menamatkan studinya di S1 dan S2 di Universitas Indonesia dan S3-nya di ICRS UGM. Nah, tulisan yang akan kita bahas ini dengan tema Decolonizing Gender Identities in Indonesia, A Study of Bisu, the Trans-Religious Leader in Bugis People. Saya pikir itu mungkin sejauh ini ada teman-teman yang ingin memberikan pendapat dulu atau gimana, silakan. Kak Raikal mungkin. Oke, tadi udah dijelaskan ya tentang adat dan gender nih gimana gender tidak sama dengan seks kan katanya tadi. Bagaimana juga pemahaman gender ini dibangun akibat kolonialitas yang di sini juga kita akan memantik diskusi tentang bagaimana kita akan mendekolonisasi term gender ini untuk eh, bisa dikonstruksi ulang gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin berpendapat. Kalau mau berpendapat boleh raise hand. Mungkin belum ada ya Kak Mina. Bisa dilanjut dulu nanti mungkin di slide selanjutnya Oke, pada oke, lanjut dulu Kak. oke, oke, terima kasih Kak. Saya lanjut ya. Nah, oke, terkait dengan keberagaman aduh, mohon maaf ya teman-teman bersabar.
Oke, nah terkait dengan keberagaman gender di Indonesia, em, saya percaya bahwa setiap masyarakat itu punya konstruksi gendernya sendiri. Oleh karena itu, konstruksi gender yang dimiliki itu mempunyai kekhasannya masing-masing. Dan dalam diskusi kita pada malam hari ini, kita akan fokus pada masyarakat adat yang ada di masyarakat Bugis yang punya keunikan terkait dengan keberagaman gender ini. Nah, masyarakat Bugis itu mengakui atau mengenal ada 5 gender. Yang pertama itu disebut dengan Orwane, laki-laki, lalu ada juga Makunrai perempuan, lalu ada Calalai atau perempuan dengan ekspresi maskulin, lalu ada Calabai, laki-laki dengan ekspresi feminin dan juga Bisu atau androgini atau intersex atau em, bisa disebut dengan kombinasi antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Nah, em, dan eh, dalam diskusi ini kita akan fokus nih bicara soal bisu yang punya eh, kalau dilihat tadi saya sebutkan bahwa dia itu disebut androgini atau intersex. Nah, siapa itu bisu? Nah, bisu ini dalam pandangan masyarakat adat suku Bugis ini ada tiga perspektif. Ada 3 perspektif yang bisa kita pakai untuk mengenal siapa itu bisu. Nah, yang pertama itu dari konsep atoriolog. Atoriolog ini adalah agama suku, ya, agama suku masyarakat Bugis pra-Islam. Jadi sebelum masuknya Islam, itu masyarakat Bugis itu atau suku Bugis itu menganut sistem kepercayaan yang disebut dengan atoriolog. Nah, dalam atoriolog ini, bisu ini adalah seorang pemimpin agama atau ritual. Seorang pemimpin agama atau ritual dan dalam pengajaran-pengajarannya si bisu ini dalam material ini mereka sangat berpegang pada yang namanya melebi, kemuliaan dan juga melempu, kejujuran gitu. Jadi itu menjadi nilai yang diajarkan dalam agama suku ini atau riolog ini. Lalu uh, kita juga bisa mengenal bisu ini dari salah satu kitab epik yang diakui sebagai sastra terpanjang di dunia yang disebut dengan Ila Galigo. Nah, dalam karya sastra ini, bisu ini dipandang sebagai sosok yang membantu Batara Guru untuk mengatur kehidupan di Lino. Lino ini adalah dunia tengah atau bumi. Nah, jadi ketika bisu ini membantu Batara Guru, dia itu mengatur dari terkait dengan norma, terkait dengan etika, terkait dengan aturan-aturan lain yang perlu diikuti oleh masyarakat supaya masyarakat itu hidup dengan rukun, hidup dengan baik, hidup dengan teratur. Jadi si bisu ini dia mengatur membantu Batara Guru untuk memberikan aturan-aturan untuk hidup masyarakat supaya lebih baik seperti itu. Dan juga si bisu ini karena diakui juga sebagai penghubung, penghubung antara dewata atau dewa di dunia atas dan juga dewa di dunia bawah. Dunia atas itu langit, dunia bawah itu tanah. Jadi karena mereka itu ada di dunia tengah bumi, jadi si bisu ini yang menghubungkan komunikasi antara antara Batara Guru sebagai seorang raja dengan dunia atas yaitu dewata, dewata di dunia atas langit dan juga di dunia bawah tanah seperti itu. Lalu juga dalam perspektif orang Bugis sendiri, bisu ini berasal dari kata besi atau juga ada yang menyebutnya dengan mabesi yang berarti bersih, yang berarti suci, yang berarti tidak bernoda. Jadi bisu ini menempati posisi yang sangat istimewa karena dianggap sebagai kombinasi dari semua gender yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, dan juga keistimewaan dari bisu ini bukan hanya pada penampilan yang khas, tetapi juga terutama karena peran spiritual dan juga sosial yang ada di tengah masyarakat ya. Jadi bisu dianggap sebagai sosok yang punya peran penting dalam konteks sosial masyarakat suku Bugis. Nah, kenapa demikian? Karena seringkali bisu ini uh, apa dia yang misalnya menobatkan raja atau memberkati seorang anak yang baru lahir atau juga dia yang ketika ada persiapan untuk panen dia yang memimpin ritual dan lain sebagainya. Oleh karena itu bisu ini dianggap sebagai sosok yang sangat penting dari sisi spiritual dan juga sosial orang-orang Bugis. Nah, seperti itu. Hmm, sejauh ini mungkin teman-teman bagaimana? Apakah ada yang ingin? Ya, teman-teman mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa resen. Tadi udah jelasin ya tentang gimana
klasifikasi gender di Bugis sendiri, dan ini juga penjelasan tentang bisu. Yang kita tahu tadi bisu bisu tuh nggak apa dianggap kombinasi dari semua gender, dan juga punya keistimewaan di karena peran spiritual dan sosialnya di masyarakat. Gitu, Pak. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, bisa resen atau dari kolom chat juga nggak apa-apa. Oh ya, Komentar aja sih. ini yang di kelas Sura juga ada yang mau, silakan dong. Si di sini. Nggak apa kalau mau Ya, oh aku harus nongol di sini. nongol aja. Iya, tutup TV-nya. Oke, aku cuman mau nambahin aja ternyata rupanya tadi kan sempat Mina itu ngasih share gitu ada banyak gitu di luar apa namanya di Indonesia tuh hanya di Bugis gitu. Ternyata terus juga ada di luar Indonesia tadi kayak dari Samoa terus juga di Selandia Baru gitu segala macam. Ternyata itu kan terlalu terlalu apa ya per nasional per negara. Ternyata kalau seandainya aku cuma baru menyadari aja gitu bahwa sebenarnya kalau kita lihat per lokalnya gitu di Indonesia sendiri itu ada banyak yang seperti konsep gender tradisional juga di Indonesia gitu. Kalau kita lihat ada Calabai, Calalai, Makunre, Onora, apa Oronae apa dan segala macamnya di Bugis ternyata itu tuh masih satu pulau juga di Sulawesi. Itu pun juga melihat bahwa sebenarnya gender gak hanya dilihat secara biner antara laki-laki dan perempuan, tapi juga beragam gitu di Kaili, di Sulawesi Tengah individu atau kelompok yang menjadi apa namanya paling apa ya kasta kesucian kesakralan paling tingginya tentu gitu. Uh, Dia mau gak hanya disebut sebagai laki-laki tapi juga perempuan juga gak hanya sebagai perempuan tapi juga laki-laki begitu. Gak hanya di kayak belakangan gitu. uh, aku jadi merefleksikan aja ternyata konsep-konsep ini ada, cuman selama ini terabaikan gitu. Dan tadi aku sempat melihat bagaimana perkembangan bisu gitu. Selama ini justru alih-alih dilihat sebagai sesuatu yang terhormat gitu ya, sebagai sebagai gender tradisional Indonesia yang juga punya peran sakral gitu. Ternyata setelah diakui gitu, dilihat sebagai kekayaan khas lokal wisdom di Indonesia, aku ngelihat bahwa ternyata itu tuh walaupun diakui tapi hanya sebagai subjek atau produk wisata ternyata di Sulawesi Selatan itu sendiri yang aku rasa itu kasihan gitu kalau kita melihat bagaimana terhormatnya bisu itu sendiri sejak tapi apa namanya pergeseran pandangan kita tentang konstruksi gender itu justru dipengaruhi konstruksi-konstruksi biner dan juga patriarkal gitu yang aku temui gitu yang pada akhirnya kesakralan orang gender apa androgini atau bisu yang lain ataupun yang sejenisnya dari yang masyarakat tradisional tuh berubah menjadi sesuatu yang dianggap sebagai komoditas begitu. Itu aja sih aku cuma kasih komentar. Ya, ya pembahasan tentang itu sangat menarik ya dari Bang Afkar tadi, kayak ternyata nggak cuma di Bugis loh ya, di Indonesia ini juga banyak sebenarnya udah sebelum datangnya diserang oleh pemahaman-pemahaman gender biner ini, sebenarnya Indonesia juga sudah menganut banyak apa sudah banyak menganut tentang gender-gender yang kayak disebutkan tadi, salah satu contohnya kan tentang bisu ini yang juga makin ke sini ya makin lama makin berubahnya fungsional sebagai bisu ini jadi ya jadi sebagai apa jadi sebagai destinasi wisata doang, jadi kayak jadi tontonan doang yang nggak ada lagi tuh tentang peran spiritualnya, padahal kalau kita mention ke situnya kita bisa bisa lihat bahwa gender ini ya gender bisu ini sangat terhormat kan pada awalnya ya, yang sampai sekarang cuma jadi tontonan untuk jadi hiburan gitu. Eh, itu mungkin ya dari sini. Yang lain mungkin bisa
yang dekat mungkin ada lagi mungkin teman-teman yang pernah ngerasain nih gender-gender adat di adat atau gender-gender yang pernah didengar mungkin dari pengetahuannya mungkin bisa sharing-sharing. Nah, oh ya, kalau belum ada mungkin dilanjut aja dulu Kamina. Mungkin masih belum masuk nih ya pembahasan ke gendernya mungkin. Belum terpantik nih teman-teman. Mungkin boleh dilanjut dulu Kamina. Oke, ya, kita lanjut. By the way, terima kasih Bang Afkar sudah sharing pengetahuan dan pengalamannya. Saya pikir ini salah satu insight yang menarik dan bagus ya, karena ya seperti yang sudah disebutkan Bang Afkar bahwa sayangnya sekarang para bisu itu tidak lagi dianggap sebagai sosok yang penting atau punya peran spiritual dalam kehidupan masyarakat Bugis, tapi juga sudah menjadi komoditi dalam hal ini konteks pariwisata seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, berkaitan dengan eh, bagaimana kehidupan atau konteks bisu di Bugis saat ini, tentu mereka juga mengalami yang namanya pergeseran dan juga tantangan. Nah, di sini saya buat ada 3 poin penting kenapa bisu itu saat ini mengalami diskriminasi. Posisi mereka itu terancam karena yang pertama itu tentu kita flashback lagi berkaitan dengan warisan kolonial. Nah, warisan kolonial ini tentu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam eh, bagaimana kita memahami keberagaman gender di Indonesia. Nah, dalam tulisannya Ismoyo mencatat bahwa warisan kolonial itu sangat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam kita memahami keberagaman gender. Nah, terkait dengan itu, di sini dia juga sempat mention nih, ada satu orang misionaris yang ketika dia berlayar ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Bugis itu, ketika dia melihat para bisu itu sebagai seorang pemimpin spiritual masyarakat suku Bugis, dia menuliskan bahwa, oh, ada yang aneh dari pemimpin spiritual ini. Bahkan dalam tulisannya dia mencatat bahwa sang pemimpin spiritual ini dia tidak berjenggot, dia tidak menggunakan pakaian layaknya seorang laki-laki, dia bertutur kata dengan lembut dan juga sangat feminin. Nah, dia melihat itu sebagai sebuah keanehan, bahkan dia menyebutkan itu sebagai hal yang sangat menjijikan. Nah, dalam tulisan dari seorang misionaris dari Portugis yang bernama Antonio de Paiva ini. Nah, kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia datang dari latar belakang dia sebagai seorang Kristen Ortodoks. Nah, Kristen Ortodoks yang artinya bahwa dia punya konsepsi seorang pemimpin agama itu berbeda dengan apa yang dilihat di Bugis atau apa yang dilihat pada Bisu seperti itu. Makanya dia menuliskan bahwa oh ternyata ada yang aneh nih dari pemimpin spiritual di Bugis seperti itu. Dan juga ada seorang penjelajah bernama James Brooke dari Inggris yang juga ketika dia sampai ke Sulawesi Selatan, sampai ke Bugis, dia melihat eh, apa yang dia melihat dia melihat, mohon maaf, dia melihat bisu ini, dia mengatakan bahwa eh, ini perilaku yang aneh, perilaku yang menyimpang, perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia kenal gitu. Apalagi dalam ajaran agamanya sebagai seorang Kristen gitu. Tidak sesuai seperti itu. Makanya warisan-warisan kolonial atau pandangan-pandangan seperti inilah yang mempengaruhi dan juga memberikan perspektif yang berbeda, pandangan yang berbeda terhadap bisu, mempengaruhi bisu sebagai salah satu keberagaman gender yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua bahwa ada paradigma agama dunia atau world religion paradigm. Saya pikir ini beberapa waktu lalu juga sudah dijelaskan oleh salah seorang teman kita, Bang Faiz, dalam diskusi waktu lalu bahwa paradigma agama dunia itu sangat memberikan pengaruh. Ya. Terkait dengan itu, pada abad ke-17 ketika masuknya Islam di Sulawesi Selatan, itu gender-gender yang dianggap pluralis atau gender-gender yang di luar dari konstruksi gender biner ini dianggap sebagai sesuatu yang aneh, sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Makanya mereka itu disingkirkan, mereka itu mengalami diskriminasi. Nah, ini akan bertautan dengan tantangan yang ketiga, yaitu kekerasan historis ini. Nah, kekerasan historis ini, apa Operasi Toba yang terjadi pada tahun 1966 itu eh, dipimpin oleh seorang bernama Kahar Musakar. Nah, Kahar Musakar ini
pada saat itu dia memimpin operasi Toba ini dan juga melakukan penyerangan besar-besaran kepada kelompok bisu. Nah, kenapa melakukan penyerangan kepada kelompok bisu? Karena kembali lagi tidak sesuai dengan ajaran agama Islam atau konservatisme Islam pada saat itu yang menganggap bisu itu sebagai sebuah penyimpangan. Itu jadi kelompok bisu bahkan juga ada yang disebut dengan sandro, dukun yang mereka percayai di Bugis itu juga diserang habis-habisan ya. Mereka dipaksa untuk membakar nih segala peralatan-peralatan ritual mereka. Mereka dipaksa bahkan untuk menjadi seorang laki-laki gitu. Harus menjadi seorang laki-laki. Kalau tidak menjadi seorang laki-laki maka akan dibunuh. Nah, dalam operasi Toba. Selain itu bahwa pada masa Orde Baru tahun 1965 itu para bisu dan juga sandro ini dikaitkan dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Kenapa demikian? Karena mereka dianggap itu menganut ajaran animisme, ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia, kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Jadi dianggap menentang kepercayaan kepada Tuhan. Makanya mereka itu dibunuh, mereka itu dibantai, mereka itu diserang habis-habisan pada masa itu gitu. Nah, jadi ini menjadi tiga alasan, saya pikir menjadi tiga alasan penting yang dicatat oleh Ismoyo kenapa posisi bisu atau keberadaan bisu saat ini tuh terancam atau tidak lagi mungkin sudah sangat kurang saat ini seperti itu. Ya, saya Oke, Bang Raikal mungkin di sini ada dulu yang mau menambahkan atau ada yang memberi tanggapan, pandangan yang berbeda, atau juga mungkin ada yang pernah melakukan penelitian secara langsung dan ingin berbagi pengetahuan terkait dengan ini bisa, silakan. Oh iya, menanggapi yang tadi ya. Ini kan udah dijelasin nih tentang bagaimana pergeseran dan tantangan gender 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 seperti bisu ini di Indonesia ya khususnya dia karena di tulisannya juga mendetail tentang bisu ya Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa berpendapat bahwa mungkin ada insight lain, ada pengetahuan lain yang berkaitan dengan di sini atau udah ada nih yang secara langsung pernah meneliti, mungkin bisa sharing-sharing pengalaman di sini. Itu ada Prabowo tiga periode di komentar mungkin kalau mau menambahkan boleh Kak? Bahaya, bahaya. Dia itu. Eh, Kayaknya masih belum ya Kak. Mungkin lanjut aja dulu nggak apa-apa. Ntar, nah ini ada nih. Oke, oke. Ini dari Sri Raharjo. Kalau dia dikaitkan dengan Vipassana, mungkin kalau mau dijelaskan secara langsung boleh boleh on mic aja, Mas. Kak, Hmm. Kak Sri Raharjo nih. Vipassana. Justru mau belajar. Oh iya iya oke. Mungkin dari Kak Komina mungkin pernah mendengar tentang Vipassana ini. Oke, terima kasih Kak Sri Harjo. Mungkin kayaknya ini salah satu insight baru nih bagi saya juga. Belum terlalu cukup familiar dengan istilah ini. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu, mungkin bisa sharing nih untuk kita. Nah, mungkin ada teman-teman yang lebih mengetahui nih tentang Vipassana atau ingin menambah tentang apa yang disampaikan dari Kak Komina tadi boleh langsung resen atau bisa langsung on ke saja dipersilahkan. Mungkin kasih tanggapan. Ada poin yang menarik. Oke oke. Bentar Oh, iya. dari Kak Oke. Joko ada nih silakan. Ya, saya izin welcome ya. Mohon maaf nih saya belum bisa menjawab untuk Vipassana. Sepertinya masih ada kaitan dengan Buddhisme itu. Tapi saya belum bisa menjawab secara detail. Cuma mau menanggapi hal yang lain, Kak. Tadi Ya. Kak Yakomina ya, saya terima kasih sekali nih tentang Bisu dibahas hari ini. Dan cukup sangat menarik ya. Dari dulu saya juga selalu penasaran. Kemudian saya ingin bertanya, Kak,
apakah memang dari bisu ini ada tidak kaitannya dengan zaman kita dulu sebuah Buddha atau Hindu ya secara khusus gitu. Karena saya melihatnya seperti ada banyak istilah-istilah yang mirip gitu. Karena saya nggak tahu ya apakah ada keterhubungannya gitu. Karena di kami itu ada juga istilahnya ada Nareswari gitu. Itu seperti penyatuan Hmm. antara Betara Siwa dan juga saktinya yaitu Parwati. Nah, di situ sepertinya ada semacam keterhubungan gitu. Mungkin nanti dari sisi sejarahnya atau secara literatur bisa dijelaskan Kak atau memang ada rujukan lain yang bisa saya gali gitu tentang hal ini. Kemudian yang kedua, saya pengen melihat dari sisi kekerasan historis ya dari PKI tadi. Belum lama saya ikut pelatihan tentang genosida juga, dan ini juga ada hal lain yang kita perlu center ya, perlu soroti bahwa memang betul ketika itu terjadi banyak sekali yang menjadi korban gitu, termasuk mereka-mereka yang bertentangan dengan apa ya istilah saya tuh propaganda ketika itu gitu. Kalau kita bicara PKI, kita nggak bicara soal bagaimana kejahatan atau kekerasan itu muncul secara tiba-tiba gitu. Sudah ada sistematisnya, terstruktur, bahkan Hmm. sudah ada chain of command yang sampai dengan detik ini kita tahu, tapi belum bisa dibongkar secara keseluruhan gitu. Nah, di situ yang saya cukup kaget juga ya bahwa memang BISU juga menjadi atau komunitas yang ada di sana yang memang melakukan pendalaman kebudayaannya melalui kearifan lokal, termasuk mempercayai animisme, dinamisme, dan sebagainya, itu juga menjadi yang terdampak gitu. Seringkali yang memang tidak sesuai atau sejalan dengan apa yang diinginkan kita itu, yaitu keseragaman ya, atau uniformity, bahwa hanya ada satu Tuhan yang esa dan sebagainya, itu alih-alih malah menjangkau atau memberikan atau apa ya boleh dikatakan membawa banyak korban gitu yang tidak bersalah termasuk komunitas ini. Saya rasa ketika itu kalau kita center lagi lebih dalam banyak sekali yang mungkin yang melakukan hal itu kekerasan historis itu tidak mengetahui secara pasti gitu apa esensi dari bisu atau apa esensi dari lagaligo, bagaimana paradigma yang mendalam ketika ketika layer by layer ditampilkan atau dipahami secara lebih komprehensif gitu. Mereka taunya yang berbeda dari mereka ya sudah itu adalah salah gitu. Tidak punya satu Tuhan berarti itu salah gitu. Kalau kita melihat lebih jauh lagi atau melihat lebih dalam, ada satu kemanunggalan atau ketuhanan yang memang esa, cukup esa di sana yang kita bisa lihat tidak bisa dengan hanya dengan dengar saja gitu loh. Tapi kemudian ketika peristiwa 30S terjadi atau peristiwa 65 terjadi, semua disamaratakan gitu. Yang tidak meyakini agama-agama resmi maka itu dianggap salah gitu atau dianggap makar atau bertentangan dengan ideologi negara. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi dan juga wawasan kita bersama hari ini untuk diskusi ya gitu bahwa tidak semua histori itu yang disampaikan oleh pemerintah atau ketika rejim yang terjadi ketika itu adalah benar adanya gitu bahwa kita juga harus kritis terhadap histori yang terjadi atau yang dicoba di setting negara kepada kita gitu dan ini dampaknya tidak hanya hari ini atau eh, tidak hanya untuk hari ini ya, tapi juga untuk kedepannya gitu. Kita sebagai manusia yang berkembang hari ini juga harus bisa memiliki perspektif yang cukup luas ya gitu. Dan ini terjadi tidak hanya di komunitas bisu, itu juga pernah terjadi di kalau tidak salah di Bali itu ada peristiwa nyupat juga. Nah itu juga kaitannya dengan tradisi, dengan kearifan lokal. Bahkan propagandanya melibatkan para apa ya, boleh dikatakan masyarakat sekitar gitu, bahwa dengan mengorbankan diri itu akan dianggap sebagai apa ya sisi nasionalisme yang cukup besar untuk negara. Nah itu juga bertentangan, itu juga coba menyoroti bahwa ada beberapa sisi spiritual yang harus dihapus atau dibedamkan gitu, yang boleh hanya agama-agama tertentu yang resmi gitu. Dan ketika itu memang Islam cukup dominan ya gitu dan menjadikan partai yang cukup apa, mengusung berbagai partai yang cukup besar dan menguasai Indonesia. Nah ini cukup miris dan sayangnya kita hari ini belum banyak yang punya wawasan atau pemahaman yang setara ya untuk kita semua melihat tidak hanya soal agama itu tentang doktrin saja gitu, tapi agama juga sebagai alat politis, bahkan alat untuk mendominasi. Itu yang kita perlu pemahaman kita perlu pemahaman yang lebih komprehensif tentang agama gitu. Kita nggak perlu tandingkan setiap doktrin karena itu nggak penting dan masing-masing itu akan melalui proses individual di mana akan
berbeda satu dengan yang lain karena penghayatan, karena pengalaman pribadi gitu. Tapi yang kita perlu waspadai adalah bagaimana agama itu akan dijadikan alat kepentingan politik dan bahkan untuk menjadi alat untuk menunjukkan atau mempertahankan status quo atau hegemoni suatu pemerintahan atau suatu rejim. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bang Joko untuk insight-nya. Saya pikir ini satu catatan yang sangat menarik dan penting untuk kita semua eh, terkait dengan kekerasan historis itu. Nah, mungkin pertanyaan tadi dari Kak Joko itu berkaitan dengan apakah bisu ini juga masih berhubungan dengan biksu ya tadi. Siwa Buddha, Hindu atau zaman dulu kuno yang kaitannya masih Hmm, pra Islam ya, sebelum Islam. Karena ada istilah-istilah yang cukup kunci ya, seperti Batara Guru, kemudian tadi ada apa itu istilahnya ya? Ya Batara Guru salah satu yang saya agak lupa ya tadi yang disebutkan Kak Yakob. ya. Oke, terima kasih Kak. Kalau untuk terkait dengan itu, saya pikir mungkin ada relasinya, ada keterkaitannya. Tapi dalam catatannya Ismoyo itu, dia menuliskan bahwa bisu itu seringkali juga bisa disamakan dengan biku dalam ajaran agama Buddha karena punya peran yang sama, punya posisi yang sama sebagai seorang pemimpin ritual atau pemimpin agama. Jadi mungkin saya pikir ini juga bisa bertautan dengan tradisi-tradisi atau ajaran-ajaran seperti itu sih. Jadi masih kemungkinan besarnya masih ada kaitannya ya Kak. Jadi dari Iya. itu untuk Hindu Buddha ya. Oke. Selanjutnya nih ada Kak Alam nih mungkin mau berpendapat juga bisa on mic Kak. Oke, saya off-cam ya, lagi satu-satu nggak memungkinkan. Ah, ini mungkin menambahkan ya, dan sekaligus mungkin memberikan sedikit pengalaman karena saya kebetulan di Bugis ya. Saya Ya. aslinya Bugis, walaupun sekarang bukan di Bugis. Ah, ah, Menanggapi tadi apa ya tanggapan dari Kak Joko ya, terkait apakah ada hubungannya dengan agama yang di sana, apa agama Hindu atau Buddha. Ah, nah, setelah operasi Toba ya dilaksanakan pada waktu itu, akhirnya orang 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 agama asli sebenarnya itu namanya Tolotang ya. Itu Tolotang itu agama agama nenek moyang di sana. Nah, di situ juga banyak bisu. Nah, mereka akhirnya harus memilih. Mereka memilih antara Islam atau Hindu pada waktu itu, pada saat operasi Toba atau setelahnya. Kalau tidak memilih mereka akan dibunuh kan. Jadi akhirnya mereka sebagian besar mereka memilih Hindu karena memang merasa bahwa ada kedekatan dengan Hindu. Jadi meskipun orang-orang di sana, orang Tolotang tetap uh, melakukan ritual keseharian mereka dengan agama nenek moyang mereka dengan Tolotang itu, tapi di KTP mereka itu kebanyakan mereka memakai agama Hindu. Nah, terkait dengan bisu tadi memang sangat ini ya sekarang di Sulawesi Selatan, uh, karena dulunya bisu itu masih sering muncul. Tapi beberapa tahun belakangan ini, bahkan kemarin di Bone ya, itu kan setiap tahun apa perayaan Hari Jadi Bone itu bisu selalu dilibatkan untuk Matom Parajang, pembersihan eh, benda-benda leluhur lah apa di Bugis kayak keris dan sebagainya. Tapi 2 tahun yang lalu kalau tidak salah itu sudah dilarang oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang katanya itu sangat bertentangan dengan Islam. Jadi beberapa tahun belakangan ini itu sudah tidak ada lagi. Bisu itu semakin tidak tidak kelihatan. Nah, ini mungkin yang harus kita lihat bahwa masih banyak yang menganggap bahwa calabai, calalai, dan bisu itu melihat mereka bukan sebagai spektrum gender, tapi dari apa seksualitas mereka. Jadi itu mungkin yang harus diberikan pemahaman bahwa bisu, calabai, calalai itu tidak ada kaitannya dengan seksualitas. Jadi ada yang calabai tapi tetap kayak mungkin straight dan sebagainya itu tidak ada hubungannya dengan LGBTQ dan sebagainya. Dan itu yang akhirnya masyarakat tidak dipahami sehingga mereka selalu diidentikan dengan seksualitas seksualitas akhirnya mereka ada yang diperkusi, dibully dan sebagainya.
Itu mungkin tambahan dari saya, Kak. Terima kasih. Menarik. Terima kasih Mas Alam untuk tambahannya. Saya pikir ini salah satu yang menarik nih, bahkan langsung dari narasumber utamanya dari Bugis langsung nih. Terima kasih Kak untuk masukannya. Mungkin gimana Bang Raikal, kita lanjut atau mungkin ada teman-teman lain? Ya, mungkin ada teman-teman lain tadi kayak menarik juga ya, kayak karena ada pandangan langsung juga nih dari masyarakat Bugisnya sendiri itu. Itu juga menjadi itu patokan, bukan patokan sih sebenarnya, kayak pengalaman-pengalaman baru yang kita dapat dari sini juga kan. Mungkin ada juga teman-teman lain yang ingin berpendapat kayak Mas Alam karena sangat dekat ya tadi Mas Alam dengan lingkungannya, gimana cala bay cala lay itu sebenarnya bukan, ya kayak pertama dijelasin sebenarnya gender dan seksual itu merupakan dua hal yang berbeda kan tadi kan. Itu udah dijelaskan lagi oleh Mas Alam tadi. Mungkin ada yang ingin berpendapat atau wah, kayaknya kita lanjut dulu aja nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. em, Ya, em, nah dalam tulisannya Ismoyo ini, teman-teman, dia melihat atau melakukan dekolonialisasi identitas gender itu dengan ada beberapa teori, tapi yang menjadi teori utama di sini adalah teori pasca kolonial atau postkolonial dari Homi Bhabha. Nah, di sini saya juga ingin highlight untuk kita mungkin diskusinya berkaitan dengan teori yang dipakai oleh Homi Bhabha ini untuk melihat untuk melakukan dekolonialisasi identitas gender secara khusus pada konteks bisu. Nah, teman-teman, dalam teori Homi Bhabha ini sebenarnya ada 4 konsep penting yang membantu kita untuk memahami posisi bisu. Seperti yang ada di slide bahwa di posisi yang pertama ini ada konsep yang pertama ini ada yang disebut dengan ambivalensi kolonial. Nah, ambivalensi kolonial ini sebenarnya berkaitan dengan hubungan antara penjajah dan juga yang terjajah, antara kolonial dan juga bangsa yang mengalami jajahan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebenarnya hubungan itu tidak pernah bersifat stabil, tidak selalu tidak penuh dengan ketidakpastian. Nah, inilah yang dialami oleh bisu gitu dalam konteks bisu. Mereka itu dianggap penting dari sisi budaya, mereka dianggap sangat dihormati dari sisi budaya, tapi sekaligus juga mereka itu dicurigai, mereka itu ditolak oleh kekuatan luar dalam artian bahwa ada konsep-konsep yang tadi itu identitas gender binar ini yang membuat mereka mengalami penolakan, mengalami penolakan. Nah, lalu dari ambivalensi inilah muncul yang disebut dengan mimikri ini. Mimikri ini di mana yang terjajah itu seringkali berupaya untuk meniru penjajah. Ya, jadi meniru penjajah, tapi harus diingat bahwa hasilnya itu tidak pernah sama. Ya, Homi Bhabha mengatakan bahwa yang terjajah ini seringkali meniru penjajah, tapi hasilnya tidak pernah sama. Nah, pada konteks bisu, hal ini terlihat ketika masyarakat itu kemudian melabeli para bisu ini sebagai banci salon. Nah, mereka melabeli atau memberi stigma stereotip terhadap para bisu ini sebagai banci salon. Tetapi label yang diberikan itu, stigma yang diberikan itu tidak sepenuhnya mampu untuk memberikan gambaran uh, identitas dari bisu ini gitu. Atau mereka itu tidak mampu untuk label yang diberikan itu tidak bisa menjelaskan secara pasti bahwa ini identitas bisu itu seperti ini gitu. Nah, jadi sebenarnya itu cukup keliru. Padahal kalau kita lihat bahwa bisu ini punya makna spiritual yang jauh daripada yang dikonsepsikan atau yang dilabelkan seperti itu. Saya pikir ini tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Alam itu tadi bahwa ketika mungkin dalam konteks ini orang-orang bisu atau orang-orang atau kelompok bisu ini dicap sebagai banci. Sebenarnya konsep banci ini tidak bisa menggambarkan identitas gender dari para bisu seperti itu. Itu sangat berbeda. Nah, itu yang disebut dengan mimikri ini. Lalu dari mimikri ini, kondisi ini melahirkan yang disebut dengan liminalitas. Jadi ada ruang di antara, ya, liminalitas, ruang di antara, in between. Jadi bisu ini berada di ruang antara ini. Mereka di antara laki-laki dan perempuan. Mereka ini ada di antara tradisi Bugis kuno dan juga paradigma agama-agama dunia atau agama-agama dominan. Jadi mereka itu berada di ruang antara, mereka punya posisi yang serba tidak pasti seperti itu. Lalu dari liminalitas ini
melahirkan yang namanya hibriditas. Nah, hibriditas itu identitas campuran yang tidak bisa dikurung dalam kategori binar. Artinya bahwa bisu ini adalah wujud dari identitas binar itu. Gitu. Tidak bisa dikategorikan atau tidak bisa dikurung dalam identitas binar yang selama ini dihidupi dalam masyarakat seperti itu. Lalu ketika bisu itu mereka berada dalam identitas binar, identitas mereka itu selalu tidak bisa dikurung dalam kategori binar ini, maka mereka berada dalam yang namanya ruang ketiga ini. Identitas mereka itu selalu dinegosiasikan terus-menerus. Jadi, saya pikir bahwa dalam catatan dari Ismoyo ini dia menjelaskan ini makanya kenapa pentingnya melakukan dekolonialisasi identitas gender gitu untuk melihat bagaimana posisi atau identitas dari para bisu yang saat ini tuh mengalami eh, keadaan yang saya pikir kalau dalam konteks masyarakat itu tidak pasti gitu, posisi mereka terombang-ambing seperti itu. Nah, teman-teman, jadi teori Homi Bhabha ini membantu kita melihat bahwa bisu tidak dapat dipandang sebagai sebuah penyimpangan. Kenapa demikian? Karena itu simbol mereka itu. Mereka sebagai memiliki peran spiritual yang sangat kuat dalam konteks masyarakat adat suku Bugis gitu. Eh, dan bisu ini menjadi contoh simbol pluralisme atau keberagaman gender yang ada di Indonesia yang bahkan sudah lama dihidupi sebelum adanya datangnya agama-agama besar atau masuknya agama-agama besar yang dianut dipegang oleh masyarakat saat ini seperti itu. Ya, saya pikir sejauh ini seperti itu, Bang Raikal. Mungkin ada teman-teman dulu yang mungkin mau ingin menanggapi. Hanya lumba gimana bilangnya? Ya, menarik ya gimana gimana dia ngambil teori dari Homike Baba ya. Itu tentang ambivalensi kolonial, ada mimikri, liminalitas dan hibriditas ya hingga membentuk ruang ketiga. Itu ya ya mungkin dari teman-teman yang dari dijelasin kan uh, uh, ini ada yang ingin berpendapat silakan. Bentar. Oke, apakah kedengaran suaranya? Dengar, Kak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Usman. Ya. Jadi maaf teman-teman agak sedikit trouble. Uh, jadi kalau pendapat saya kita jangan terlalu terjebak lah dengan persoalan. Oke. Oke, jadi terkait dengan yang disampaikan tadi, menurut saya kita juga jangan terlalu terjebak dengan istilah apa namanya, istilah gender lah, apalah itu. Karena begini, karena menurut saya di dalam ruang yang kecil selalu ada partikel yang lebih kecil. Semakin kita tumbuh semakin kecil, jadi semakin jadi minoritas dia. Eh, jadi pasti nggak akan ketemu nanti. Jadi dari minoritas menjadi minoritas lagi. Jadi saya ingin bertanya sih terkait dengan bisu. Jadi cukup menarik tadi apa yang disampaikan oleh Madri terkait dengan bisu di zaman kolonial ini peran bisu itu apakah sangat sentral atau dia hanya sebatas sebagai ini apa kayak pemangku budaya atau dia sebagai identiti yang dihormati oleh masyarakat atau emang dia pegang inilah pegang senjata untuk lawan kolonial misalkan atau dia melawan dengan cara dia misalkan dengan cara yang lemah lembut mungkin ya yang menusuk jantung Belanda mungkin ya. Uh, mungkin itu sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Tadi tanggapan dari Kak Usman ya tentang gimana jangan terjebak di ruang kecil itu tadi.
Dan juga tentang bisu juga kayak kita memang belum bahas ya pada saat kolonialnya nih tadi. Kan kita bahasnya tentang sebelum masuknya gimana masuknya apa gender-gender biner ini ke Indonesia, pemahaman gender biner ke Indonesia. Tapi kita belum bahas kayaknya tentang peran bisu pada saat kolonial itu. Mungkin dari Kamina ada penjelasan lanjutan tentang hal itu. Oke, ya terima kasih tadi Bang Oh iya. Hafsal ya untuk tanggapannya. Saya pikir bahwa kalau kita bicara tentang di mana peran bisu pada masa kolonial, sudah saya jelaskan di awal ya bahwa eh, bisu itu sendiri punya posisi yang sangat penting, punya posisi yang sangat ya penting dalam konteks masyarakat adat Bugis. Kenapa demikian? Karena mereka sebagai pemimpin spiritual, mereka sebagai apa penghubung komunikasi antara dunia tengah dan juga dunia atas, dunia bawah dan juga kalau dalam konteks masyarakat adat Bugis sendiri, Ismoya itu mencatat bahwa bisu itu sangat dipercaya, bisu itu sangat dihormati, bisu itu sangat apa disanjung lah seperti itu karena peran mereka itu, peran spiritual mereka itu, peran sosial mereka yang sangat penting seperti itu. Jadi kita tidak bisa, menurut saya bahwa eh, kita tidak bisa melihat bisu itu sebagai sosok yang ya sudah biasa saja begitu. Karena mereka punya arti yang sangat penting dalam konteks masyarakat adat Bugis seperti itu, yang sangat sangat penting, sangat sentral dalam masyarakat adat Bugis. Seperti itu, Kak. Oh iya. Berarti kayak memang ada powernya tersendiri ya pada saat kolonial, mungkin bisa menggerakkan massa karena dianggap sebagai sentral ya, pusat sentral ya, antara penghubung dunia atas dan dunia bawah kan di dunia tengah ini. Hmm. Ya, Mungkin dari teman-teman yang lain juga bisa berpendapat ya dipersilakan. Kayaknya belum kayak di slide selanjutnya bakal ada nih Kak. Kayak belum ada. Oh, ada Kak Joko oke. ini. Oh, Silakan Kak Joko. Kak Joko. Saya cuma mau tanya sedikit Kak Mina, itu tentang mimikri. Sebenarnya Iya. landasannya apa sih orang-orang itu sesudah menjadi korban kemudian menirukan kembali gitu? Sebagian terjajah kemudian menirukan kembali penjajahnya gitu. Apakah ada alasan psikososial tertentu yang gitu yang terjadi ketika itu sehingga mereka cenderung untuk melakukan perilaku penjajah yang sudah menjadikan mereka sendiri korban gitu. Kemudian mereka terapkan Hmm, kepada orang lain sesamanya mereka gitu. Apakah ada faktor tertentu gitu? Ya itu saja sih pertanyaan saya. Terima kasih. oke, baik. Eh, oke, langsung aja ya Kak Raikal ya. Oke, terima kasih Bang Mas Joko udah bertanya. Nah, terkait dengan mimikri ini, kan tadi kalau dalam konteks bisu itu mereka disebut sebagai banci salon. Nah, kenapa disebut sebagai banci salon atau dilabeli sebagai banci salon? Karena pada saat itu ketika posisi mereka itu tidak lagi diakui atau mereka mulai mengalami yang namanya marginalisasi, disingkirkan, dipinggirkan, itu kelompok bisu pada umumnya yang ada di Bugis itu, menurut catatan Ismoyo, dia menjelaskan bahwa para bisu ini kemudian bekerja sebagai penata rias. Mereka mulai bekerja di salon dan lain sebagainya. Kemudian inilah yang untuk menghidupi diri mereka seperti itu. Karena kalau misalnya kita kembali ke sejarah, pada saat bisu ini punya peran yang sangat penting, punya peran sentral dalam masyarakat suku Bugis, mereka itu seperti kayak dihibahkan, diberikan kayak lahan sawah gitu oleh raja untuk mereka itu kehidupan mereka itu istilahnya dari tempat itulah, dari tempat itu. Tapi karena adanya tadi kekerasan historis, adanya pengaruh agama-agama dunia dan lain sebagainya, kemudian apa yang mereka dapat itu sudah diambil kembali oleh pemerintah. Nah, jadi mereka mulai bekerja nih di salon, menjadi penata rias dan lain sebagainya. Akhirnya mereka diberi cap sebagai banci salon gitu. Mereka diberi cap sebagai banci salon. Padahal kalau menurut teorinya Homi Baba ini eh, cap atau label yang mereka berikan itu tidak mampu untuk menjelaskan identitas dari bisu itu sebagai eh, ya tidak mampu untuk menjelaskan identitas dari bisu sebagai banci salon itu dalam tanda kutip seperti itu. Jadi ada latar belakang lah Kak, sebelumnya kenapa kemudian itu terjadi.
terkait mimikri juga ya. Soalnya kalau mimikri ini saya juga pernah bahas tentang mimikri gimana apa teori Homika Baba ini juga terdapat di bukunya Ania Lomba ya yang lagi dibahas di GSB sekarang. Itu tentang mimikri juga. Sebenarnya itu kalau sepemahaman saya ya tentang mimikri ini sebenarnya itu sebagai bentuk hidden transcript atau perlawanan tersembunyi dari pihak-pihak yang terjajah sebenarnya. Kayak gimana gimana pihak yang terjajah ini ingin menyamakan dia sebagai penjajah juga itu bentuk perlawanan menurut saya karena pada saat yang sama itu juga kalau kalau di buku itu dijelaskan bagaimana apa bagaimana kalau pihak-pihak kolonial ini merasa tercoreng harga dirinya karena disamakan dengan orang-orang yang di koloninya gitu. Makanya itu sebagai bentuk hidden transcript kalau di bukunya. Itu mungkin penjelasan lebih lanjutnya tentang Joko kalau saya ingin menambahkan komentarnya. Baik, mungkin ada tambahan lagi atau bisa dilanjut. Oke, dilanjut aja dulu. Eh, Ya, ini slide saya sebelum terakhir, sebelum kesimpulan. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita adalah kenapa perlunya dekolonialisasi identitas gender. Nah, di sini saya mencatat ada 5 poin kenapa perlu adanya dekolonialisasi identitas gender ini. Yang pertama bahwa kita perlu untuk kenapa? Karena perlu membongkar warisan kolonial yang bersifat menindas. Nah, seperti yang sudah kita tahu bersama bahwa ketika kolonialisme ini menanamkan anggapan bahwa hanya ada dua gender yaitu laki-laki dan perempuan, ini kemudian menindas identitas atau keberagaman gender yang ada di Indonesia atau di berbagai tempat secara khusus pada konteks masyarakat adat. Nah, itulah mengapa dekolonialisasi ini artinya bahwa kita membongkar cara pandang ini dan mengembalikan ruang bagi keberagaman gender yang telah ada, yang telah hidup di tengah masyarakat lokal seperti itu. Lalu yang kedua bahwa em, untuk menghargai keragaman pengetahuan dan tradisi lokal. Nah, banyak komunitas adat itu memiliki konsep gender yang lebih cair dan juga lebih beragam. Oleh karena itu, dengan dekolonialisasi ini kita bisa menghargai setiap epistemologi lokal, setiap cara pandang masyarakat lokal, masyarakat adat dalam memahami gender yang tidak, kalau kita bilang tidak bisa disamakan dengan uh, konsep gender biner yang dibangun oleh para kolonial atau juga tidak kalah dengan teori-teori barat gitu seperti itu. Lalu yang berikut bahwa uh, kenapa perlu dekolonialisasi? Karena untuk melawan dominasi patriarki dan juga heteronormatif. Nah, kenapa demikian? Karena gender biner kolonial itu seringkali dipakai untuk memperkuat yang namanya sistem patriarki gitu. Laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan konteks heteronormatif, hetero dianggap satu-satunya yang normal seperti itu. Jadi, dekolonialisasi identitas gender ini sebenarnya untuk itu melawan dominasi patriarki dan juga heteronormatif. Lalu yang berikut bahwa em, untuk memberi ruang bagi ekspresi gender yang lebih adil dan inklusif. Ya, saya pikir bahwa dekolonialisasi ini memungkinkan kita semua, memungkinkan setiap individu, memungkinkan setiap komunitas untuk menamai dirinya sendiri, bukan berdasarkan label atau ya berdasarkan label dari kuasa kolonial, berdasarkan label dari negara, berdasarkan agama yang dominan. Tadi Mas Joko sempat sebutkan tuh ada keseragaman yang ada. Jadi jangan seolah-olah semuanya diseragamkan seperti itu. Jadi memberi ruang bagi ekspresi gender yang lebih adil dan inklusif seperti itu. Lalu yang kelima itu dengan mengembalikan martabat kelompok yang pernah dimarginalkan dari adanya konstruksi gender yang telah dihidupi oleh masyarakat ini. Salah satunya adalah kelompok bisu yang ada di Bugis, mengembalikan posisi mereka supaya mereka punya agensi, mereka punya kekuatan. Nah, bagaimana caranya adalah dengan kita menghidupkan kembali narasi-narasi tentang pluralisme gender atau pluralisme keberagaman gender yang ada di Indonesia ini kita hidupkan supaya untuk menantang mengcounter gender biner yang sudah dihidupi di tengah masyarakat. Ya, saya pikir ini 5 alasan kenapa kita perlu melakukan dekolonialisasi identitas gender. Oke. Dan Oke.
Oke, tadi udah dijelasin ya tentang gimana kenapa kenapa nih pentingnya dekolonisasi tentang identitas gender nih ya, baik dari gimana untuk melawan dominasi patriarki dan hetero, terus menghargai keragaman, terus yang kayak pernah di-mention juga sama Kak Joko tadi bagaimana eh jangan mau diseragamkan ya juga, jangan mau diseragamkan seperti itu. Sebenarnya kan kita udah memiliki budaya-budaya yang sangat kaya ini sebenarnya, tapi ya kembali lagi karena banyak kasus-kasus itu jadi diseragamkan. Tadi saya sempat lihat Kak Nur kayak ada ingin berpendapat ya. Boleh on mic Kak. Oh, ya, sembari menunggu Kak Nur on mic nih mungkin dari sini juga ada Bang Akbar. Silakan. Iya, terima kasih. Tadi aku sempat tertarik dengan paper ini, paper siapa Pak Buis Moyo ini ya, apa judulnya apa tadi, mohon maaf, judul Judulnya, bentar saya. ya, oh ya itu judulnya Decolonizing Decolonizing. Gender Identities Indonesia. Aku jadi keinget di apa slide 5 apa slide 6 ya itu. Coba mulai lihat slide 5 lagi Kamina. Oh, ke Oh slide ya 6 Kak. berarti. Eh, tadi sempat mention tentang hubungannya dengan WRP gitu, paradigma agama dunia. Aku jadi keinget aja sama yang kemarin tempo hari Faiz sampaikan gitu tentang bagaimana sebenarnya paradigma kita melihat beragama itu justru dari suatu tafsir, tafsir mungkin dalam konteks gender mungkin tafsir melihat biner itu menjadi hegemoni itu baik di agama manapun gitu ya. Dia menjadi menjadi sesuatu yang menghegemoni di seluruh dunia dan itu punya sejarah panjang gitu ya. Bagaimana agama-agama ini menjadi modern modern gitu mengikuti suatu tafsir yang melihat dunia itu secara biner termasuk juga secara gender gitu. Aku jadi heran gitu, apa bukan heran ya, jadi mempertanyakan sebenarnya pergeseran pluralisme gender menjadi binarisme gender akibat masuk dan berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan. Mungkin sebenarnya nggak hanya Islam juga, tapi mungkin pengaruh dari agama-agama dunia besar juga. Tapi apakah sebenarnya jangan-jangan agama-agama besar ini gitu ya, maupun itu Islam, Kristen atau apapun itu justru sebenarnya juga memiliki tafsir-tafsir tentang keragaman gender ini gitu. Kalau seandainya aku lihat gitu di beberapa teks historis gitu dari backgroundnya dari mungkin dari background Islam gitu. Ternyata dalam catatan-catatan Abbasiyah, apa dinasti Abbasiyah, bahwa sebenarnya dunia Islam sendiri pun melihat gender itu beragam, alih-alih hanya muzakar dan muannas, laki Hmm. apa feminin dan maskulin. Ternyata ada banyak itu, ada istilah khunsa, ada segala macam kayak gitu. Tapi yang ada itu berasal tafsir-tafsir pelbagai ulama gitu dan tentunya mungkin juga tafsir-tafsir ini sebenarnya ada juga di agama-agama besar lain gitu hanya saja tertutupi oleh suatu paradigma dalam melihat agama itu secara biner dan mereka melihat secara yang punya tafsir biner ini punya hegemoni gitu dalam melihatnya sehingga sehingga melihat suatu tafsir yang lain itu dianggap sebagai sesuatu yang sesat kayak gitu. Dan pada akhirnya ini yang sangat berkembang, begitupun ketika melihat keragaman gender lainnya di kebudayaan lainnya, itu justru dianggap sesuatu yang lain gitu. Aku cuman jadi teringat aja dengan bagaimana di apa namanya buku salah satu advokat di apa advokat atau pembesar di pesantren Waria di Jogja itu tentang Arif Nusafri gitu ya tentang bagaimana histori keragaman gender gitu dalam dalam suatu agama kayak gitu. Udah dalam hal ini Islam gitu bahwa sebenarnya Islam sendiri juga inklusif kayak gitu. Tapi ada pergeseran, terutama ada kaitannya dengan politik untuk berdekatan dengan konsep modern-modern ala-ala saat itu Barat kayak gitu. Nah, terus apa namanya? eh dan belakangan ini
dan aku juga jadi teringat gitu saat ini mungkin ada bermunculan gerakan LGBTQ gitu yang mencoba untuk menggendong itu semua gitu, menggendong itu semua termasuk gender-gender yang selama ini terabaikan gitu. Tapi jangan-jangan ini semua justru menjadi sebuah kolonialitas yang baru gitu. Walaupun mungkin terlihat mengemansipasi apa yang selama ini terabaikan dalam suatu kebudayaan, bahkan dalam tafsir-tafsir agama yang ini, aku cuman sedikit merasa was-was gitu ketika kita melihat gerakan feminisme. Jangan-jangan feminisme yang kita lihat sebagai emansipasi terhadap perempuan, jangan-jangan feminismenya justru bukan feminisme yang bermunculan dari masyarakat itu sendiri, justru melihat secara secara apa secara barat dan liberal gitu, termasuk juga emansipasi advokasi terhadap apa namanya teman-teman queer gitu, teman-teman trans gitu. Jangan-jangan selama ini kita menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya menjadi suatu kolonial yang baru gitu, alih-alih mengemansipasi gender-gender yang selama ini kita abaikan. Itu aja sih. Aku cuma jangan-jangan kita menghadirkan suatu kolonial-kolonial baru dengan suatu istilah-istilah baru. Itu aja sih. Mungkin aku mau merefleksikan itu. Jadi, apakah advokasi kita, kalau seandainya ada yang advokasi di bidang gender, apakah advokasi kita terhadap keberagaman gender kita itu ada benar, atau justru membuka kolonialitas yang baru? Itu aja sih. Thank you. Oke. Ya sangat menarik ya dari Bang Afkar tadi kayak gimana penggunaan kata-kata kayak yang LGBTQ lah kayak gitu bilang tadi yang sempat di-mention Bang Afkar juga, itu jangan-jangan itu sebenarnya salah satu hegemoni yang mewacana kolonialitas baru, atau itu menjadi hal-hal yang bakal terus dirawat itu agar menjadi kolonial baru lagi, kan itu sangat paradok ya menurut saya dari itu muncul kolonial baru akibat penggunaan itu. Gimana kayak Kak Minah mungkin bisa ditanggapi. Iya, terima kasih Bang Afkar untuk refleksinya ya. Ya, terkait dengan ini saya pikir bahwa makanya ini pentingnya nih menurut saya. Sama juga nih dengan yang dicatat oleh Ismoyo dalam tulisannya itu, dia ketika melakukan penelitiannya dia menggunakan konsep atau metodologi dekolonialisasi pengetahuan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa biarkanlah pengetahuan itu dibangun bukan dari kita sebagai peneliti, kita sebagai akademisi, tapi juga pengetahuan itu dibangun dari masyarakat adat itu sendiri. Jadi betul pure pengetahuan itu datang dari mereka gitu. Sehingga kalau kita misalnya, saya pikir bahwa ketika kita datang dengan kacamata kita sebagai seorang akademisi, sangat punya kemungkinan besar bahwa ide-ide kolonial itu ada dalam diri kita gitu. Akhirnya kita bisa saja dengan mudah untuk menggunakan istilah term itu dalam mengklasifikasikan atau menyebut atau memberi istilah itu kepada eh, tempat di mana masyarakat adat identitas mereka itu dihidupi seperti itu. Jadi saya pikir itu juga perlu menjadi catatan bagi kita semua. Jangan sampai kita menggunakan istilah baru yang sebenarnya menjadi apa kalau apa penjajah lah istilahnya untuk ya seperti itu. Oke, mungkin udah dijelaskan tadi ya. Mungkin ada yang berpendapat lain tadi Kak Nur sempat mau berpendapat Kak Nur. Oh, ini Kak Joko dulu ya. Oke Kak Joko silakan. Oh, oke. Em, Mungkin tadi sebelum Kak Nur bisa sedikit saya tambahkan ya. Mengenai tadi, kita mungkin semua juga punya awareness, bahkan juga punya fear ya, bahwa memang setiap gerakan-gerakan yang muncul bisa jadi atau ada potensi untuk ditunggangi oleh kepentingan tertentu yang sifatnya kolonial gitu. Saya rasa itu Iya, juga umum hari ini banyak sekali gerakan-gerakan atau bahkan kita lihat bersama ya, kita juga perlu kritis gitu tentang gerakan NGO atau LSM atau ya gerakan sosial tertentu lah gitu, atau bahkan dari pemerintah sendiri gitu. Saya rasa nggak cuma buat gerakan sosial ya, untuk semuanya lah kita perlu kritis gitu. Tapi satu hal yang pasti, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kak Mina gitu, biarkan pengetahuan itu tumbuh dari masyarakat adat sendiri, dan sifatnya itu pasti otentik dan tidak bisa tergantikan sekalipun ditunggangi. Kenapa? Karena yang dicapai di situ adalah hal-hal yang memang murni dari mereka untuk mereka gitu. Ketika ada sesuatu yang ditunggangi akan terlihat di sana,
bagaimana peran kepentingan itu sangat lalu syarat di dalam prosesnya gitu. Dan itu sangat mencolok sekali gitu. Kita lihat bagaimana proses teman-teman LGBTQ itu berusaha untuk mencari eh, apa namanya kesetaraan ya di lingkungan masyarakat kita gitu. Dan dilihat di sana juga yang dicari apa kesetaraan gitu. Tapi kalau selanjutnya melebihi daripada itu, otomatis kita bisa membaca atau bahkan menarasikan ke diri sendiri ada agenda lain yang tersembunyi di sana gitu. Nah, itu yang menjadi PR ya buat kita semua gitu untuk bisa bersikap kritis dan konstruktif terhadap kita sendiri maupun lingkungan kita gitu. Sejauh mana sih perkembangan mereka itu untuk memajukan sebuah dunia atau sebuah lingkungan yang setara gitu. Ya memang itu tidak mudah ya gitu, tapi em, apapun itu menurut saya perlu diperjuangkan gitu. Sejauh itu awalnya untuk mencapai sebuah kesetaraan, ya kita tinggal lihat saja nanti gitu. Maksud saya tinggal ya wait and see gitu, gimana ujungnya hasilnya seperti apa gitu. Karena saya melihat juga bagaimana kolonialisasi agama lewat agama itu datang ke negara kita itu dibatasi dengan tiga model gitu ya. Kayak yang saya sempat bicara sebelumnya, God, Gospel, and Glory. Mereka punya jargon itu gitu. Itu sangat santer sekali gitu. Kemanapun mereka pergi pasti akan ada tiga ini gitu. Maka kita bisa lihat ciri tiga ini ada tidak di gerakan-gerakan sosial itu. Kalau mereka akan mengarahnya kepada hegemoni, mengarah kepada suatu pendominasian, justru itu akan melihat, akan terlihat dengan jelas gitu bahwa mereka tidak hadir untuk masyarakat adat atau untuk kelompok yang mereka sendiri termarginalisasikan, tetapi untuk kepentingan tertentu. Ya itu sekedar insight dari saya gitu. Kemudian terakhir Kak, untuk mungkin sekedar masukan aja ya tentang tadi dikatakan banci salon, kemudian apalah berbagai istilah lain yang memang cenderung untuk sentimen negatif ya gitu. Mungkin juga perlu ditambahkan untuk kita semua membuat suatu kajian tertentu ya yang membahas secara khusus tentang perbedaan yang mana sexual orientation itu berbeda dengan sexual behavior gitu. Ini seringkali menjadi kerancuan gitu di masyarakat kita. Banci salon kemudian dikaitkan lagi diasosiasikan lagi dengan HIV gitu, penyebar HIV atau mungkin dikaitkan lagi dengan semua nanti dirubah gitu, lingkungannya akan berubah menjadi tidak normal dan sebagainya. Labeling-labeling seperti itu akhirnya menyebar gitu tanpa kontrol. Nah, banyak banyak masyarakat kita belum bisa membedakan antara sexual orientation dari sexual behavior. Kemudian dari gender identity, dari sexual behavior. Mereka taunya outcome-nya saja gitu. Oh, sexual behavior pasti akan ada penyebaran penyakit dan sangat meluas gitu ya. Padahal kita tahu sendiri kalau penyakit atau HIV atau STD seperti itu pun juga bisa ditularkan oleh yang non LGBT ya gitu. Heteroseksual juga banyak justru yang menjadi penyumbang penyebaran HIV terbesar gitu. Nah, itu mungkin sekedar masukan saya terkait dengan hal ini. Kenapa ini perlu disampaikan akan menjadi narasi penyeimbang gitu untuk masyarakat kita nanti ke depan bahwa sentimen negatif itu diperlukan analisis yang lebih objektif di mana setiap semua labeling yang muncul atau terstigma pada kelompok masyarakat adat yang khususnya ada gender bias di sana gitu perlu dikaji atau perlu dilihat secara berimbang gitu, tidak hanya dilihat dari satu sisi saja gitu. Karena tadi juga saya sepakat dengan yang di awal yang asalnya dari Bugis juga ya gitu. Pemimpin spiritual atau yang Kak Mina bilang pemimpin spiritual itu punya ranah khusus ya. Kalau dilihat dari saya sendiri dari keyakinan kami, komunitas kami itu juga ada prosesi yang cukup sakral dan ritualistik gitu, dan tidak bisa disetarakan segampang itu dengan diasosiasikan segampang itu dengan konteks gender gitu. Ada yang mungkin tidak cenderung ke gender, tapi ada memang makam-makam tertentu yang memang tidak bisa dibawa ke dalam konteks kajian akademis gitu. Itu yang mungkin juga jadi pemahaman kita hari ini bahwa pemimpin spiritualitas yang perlu ditonjolkan kepada konteks bisu ini bukan lagi soal bagaimana gender itu terbiaskan pada bisu. Karena seringkali itu menjadi kerancuan juga gitu antara pemimpin spiritual yang makin melemah, tapi yang gender biasanya makin besar gitu. Ini PR buat kita juga untuk menyeimbangkan lagi gitu narasi ini. Leverage-nya bagaimana sih supaya uniformity tadi atau keseragaman itu tidak bisa makin meluas atau makin merusak tatanan yang ada di lingkungan sekitar bisu atau masyarakat Bugis ya secara khususnya gitu. Itu saja insight saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Kak Joko atas insight-nya ya. Tadi juga menarik gimana yang poin saya tangkap poin pertama itu gimana kepekaan kita terhadap suatu gerakan itu atau jangan-jangan ini gerakan yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang disebutkan juga tadi ya menyangkut tentang gold, glory and gospel tadi kan. Eh, kita harus mempunyai kepekaan terhadap situ dan juga berkesinambungan dengan poin kedua yang disampaikan oleh Kak Joko tadi gimana kita harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu untuk menyadari pergerakan-pergerakan ini ditunggangi atau tidak gitu. Menurut saya ya insight yang sangat menarik. Mungkin saya baca komen dulu ya Mas Alam sebelum on mic. Ini ada beberapa komen yang menarik menurut saya. Menurut saya bukan masalah setara. Coba lihat contoh bisu. Identitasnya jadi diminimalisir. Jadi LGBTQ, Vipassana itu kalau bahasa sekarang mungkin paling dekat dengan adil. Oh ini menyangkut yang tadi ya yang dibahas gimana penyetaraan LGBTQ ya. Oke. Terus ada komen dari M. Derial juga. Apakah sudah pernah ada wawancara atau studi yang menjelaskan apakah bisu, calalai, ataupun calabai merasa terwakilkan oleh gerakan LGBTQ Barat? Mungkin Kak Mina bisa dikomentari hal itu. Iya, terima kasih Bang Raikal untuk terkait dengan apakah sudah ada wawancara atau studi yang menjelaskan tentang apakah bisu, calalai ataupun calabai ini merasa terwakilkan oleh gerakan LGBTI+. Saya pikir eh, sepengetahuan saya, ini mungkin hanya sepengetahuan saya, teman-teman mungkin kalau ada yang sudah menemukan bisa sharing, tapi saya belum menemukan ada yang pernah meneliti secara langsung terkait dengan ini gitu. Tapi kalau ada yang sudah pernah baca literatur terkait dengan ini bisa sharing nanti. Oke, terima kasih Kak Mina. Ini ada Kak Alam juga udah resen. Bisa on mic aja Kak Alam. Oke, ya mungkin sedikit menanggapi ya. Jadi ini mungkin bukan studi ya, tapi di Bugis sendiri itu kan sering bincang-bincang dengan teman-teman bisu, kemudian calabai-calalai. Nah, kalau calabai dan calalai ini mereka memang ini ya masih sering ikut di gerakan-gerakan yang diinisiasi dengan LGBTQ dari Barat ya. Tapi kalau bisu sendiri itu mereka itu menolak menjadi bagian dari LGBTQ karena mereka menganggap bahwa kita ini kayak suci ya. Nah, mungkin menyambung tadi pertanyaan tentang bagaimana pada masa kolonialisme para bisu ini sebenarnya mereka adalah jadi penasehat raja. Jadi eh, bahkan sampai sekarang pun kalau misalnya orang mau menanam padi dan sebagainya, masyarakat di Bugis itu masih konsultasi dengan bisu kapan waktu menanam padinya, kapan waktu kapan waktu metik buah, kapan harus jam berapa harus berangkat dan sebagainya itu masih diskusi dengan bisu karena memang dianggap mereka itu suci ya kayak mereka tidak bukan laki dan perempuan dan mereka langsung apa ya bisa komunikasi dengan Tuhan seperti itu. Jadi kayak bersih apa yang keluar dari mulutnya itu sesuatu yang bersih dan jadi penasehat pimpinan pada masa dulu. Jadi seperti itu. Jadi mereka tidak mau dianggap sebagai LGBT dan bahkan banyak sekarang orang di sana udah tidak mau diwawancarai lagi kayak kita ini hanya sebagai apa ya kayak menjadi mungkin jadi korban baru ya para akademisi untuk mengeksplor kehidupan mereka untuk diketahui umum dan akhirnya uh, banyak juga yang sudah tidak ingin bersosialisasi dengan akademisi atau orang-orang yang akan ke sana dan ini mungkin karena gerakan-gerakan itu tadi saya juga tidak tahu apa penyebabnya tapi sudah sampai ke sana mereka ada agak mungkin ada trauma lah atau apa segala macam ya thank you. Terima kasih Kak Alam. Terima kasih Bang Alam. Insight yang sangat berguna ya tadi kayak bisa menjawab juga rasa saya bisa menjawab apakah bisu calalai atau calabai itu terwakilkan oleh gerakan LGBT yang dimana tadi menurut statementnya Kak Alam yang berbicara langsung sering berbicara langsung ke bisu juga itu mereka bahkan tidak ingin dianggap menjadi salah satu dari situ ya jadi Kak Alam itu itu menandakan bahwa memang mereka juga merasa mungkin mungkin ya pemahaman mereka merasa bisu calalai atau calabai ini itu berbeda dengan gerakan LGBTQ Barat itu menurut saya. Mungkin Kamina bisa ditambahkan.
Ya, saya pikir saya sepakat ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Alam gitu. Karena kalau kita melihat bahwa bisu ini berkaitan dengan identitas budaya. Seperti itu ya, membedakan identitas budaya dengan kalau misalnya apa LGBT itu eh, mungkin lebih merujuk kepada identitas pribadi gitu. Makanya ini mungkin yang kita perlu untuk eh, membedakan dulu nih supaya apa tidak bisa kita samakan antara kelompok bisu ini dengan itu, dengan kelompok LGBT. Hmm. Tapi mungkin kalau ada yang pernah melakukan penelitian terkait dengan ini juga bisa sharing pengalamannya. Mungkin ada teman-teman yang memang udah ini meneliti langsung nih bagaimana korelasinya antara oh ini nih ada komentar dari Deria lagi. Saya setuju dan saya melihat akan sangat menyedihkan jika bisu ini nantinya malah menjadi sasaran utama di mana posisinya juga rentan jika mereka terasosiasi dengan gerakan Hmm. LGBTQ Barat. Mohon dapat dikoreksi. Ya, saya juga setuju sih sebenarnya dengan pendapat Mas Derial juga ya. Dimana jika diasosiasikan dengan LGBTQ Barat itu bakal ya sangat rentan untuk mereka ditunggangi dengan kata-kata tadi mereka ditunggangi untuk kepentingan-kepentingan yang tidak diinginkan lagi. Jadi tujuan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh bisu ini sendiri untuk mendapat menjadi gender salah satu gender yang ada di sana itu bakal hilang menurut saya karena sudah pemahamannya saja sudah berbeda ya tadi dari tadi yang saya dapatkan. Mungkin Kamina bisa ditambahkan lagi. Ya, terima kasih Kak Daniel. Saya pikir saya juga setuju ya. Ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bang Alam tadi ya terkait dengan bahkan kalau misalnya sekarang mereka tidak mau lagi untuk diwawancarai atau mereka tidak mau lagi menjadi narasumber dalam penelitiannya. Saya pikir karena seolah-olah mereka itu dimanfaatkan seperti itu. Yes, terima kasih. Mungkin kalau nggak ada pendapat lagi bisa dilanjut aja Kak Mina. Oke, ya, kita telah tiba pada kesimpulan bahwa identitas bisu itu adalah contoh dari hibriditas. Mereka berada di antara laki-laki dan perempuan, antara tradisi lokal dan pengaruh agama atau kolonialisme. Tapi meski demikian, ruang untuk identitas ini makin sempit karena pandangan biner yang dominan, yang dihasilkan oleh kolonial, pandangan agama dunia, dan juga akibat dari kekerasan historis yang dialami oleh para bisu. Oleh karena itu, dekolonialisasi identitas gender perlu dilakukan dengan mendekonstruksi perspektif gender yang lazim dalam hal ini biner yang telah dihidupi dalam masyarakat dan menghidupkan kembali narasi-narasi terkait dengan pluralisme gender yang ada di Indonesia. Tuh. Dengan begitu, bisu bisa kembali punya agensi atau kekuatan untuk bertindak dalam masyarakat. Saya pikir demikian kesimpulan saya. Oke, gitu. Ditutup dengan kesimpulannya bagus ya menurut saya karena gimana kenapa kita harus dekolonialisasi tentang identitas gender ini tadi juga dilihat bagaimana peran bisu di kehidupan rakyat Bugis ya tadi rakyat Bugis itu sangat sangat vital ya menurut saya di situ karena mereka jadi center yang dimana untuk menghubungkan antara masyarakatnya sendiri kepada Tuhan. Bahkan tadi kan sempat dikatakan oleh Kak Alam itu mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan ya. Jadi bagaimana masyarakat-masyarakat Bugis ini baik dari segi apapun tadi saya sempat dengar udah kayak mau nanam sesuatu itu harus konsultasi dulu sama bisunya, mau ini itu harus ada bisu. Ya peran dekolonisasi identitas gender ini ya itu untuk menjaga lagi menguatkan kembali peran bisu yang sudah ada sebelumnya gitu menurut saya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin berpendapat bisa resen atau bisa langsung mic. Nah,
Udah nggak ada. Ya udah sampai di penghujung juga nih. Ada komentar-komentar mungkin saya baca dulu ya. Dari Mas Deria lagi ada ini. Mungkin kita perlu punya stance yang jelas agar tidak ada lagi neokolonisasi gender di masa yang akan datang. Ya seperti tadi itu gimana LGBTQ mungkin mungkin LGBTQ akan menunggangi gerakan-gerakan seperti mengadvokasi bisu ini untuk kepentingan-kepentingan lain yang sudah tidak sejalan. Itu mungkin kita perlu kembali lagi yang sempat kita bahas juga dan kita perlu aware terhadap melihat suatu gerakan-gerakan yang dimulai itu. Ini Mas Joko resen lagi mungkin bisa langsung on Mas. Ya, mungkin sedikit aja Kak Mina. Untuk bagian kesimpulan, saya rasa ini sudah cukup komprehensif ya, tapi akan lebih lengkap lagi jika dimasukkan tentang bagaimana peran bisu itu sebagai tokoh spiritual budaya gitu. Karena saya lihat di sini lebih syarat bicara tentang dekolonisasi identitas gender ya, lebih strong ke gender isunya gitu. Padahal kalau diskusi kita hari ini kan lebih lebih mengarahkan bagaimana bisu itu sebenarnya tokoh spiritual loh gitu. Dia bukan yang kayak LGBT community yang memang mau mencari kesetaraan semata gitu. Tapi dia adalah tokoh Ya, spiritualitas yang memang memiliki peran kunci. Peran kunci untuk apa? Tadi untuk tatanan masyarakat di lingkungannya, seperti tadi menentukan hasil panen atau menentukan kapan nikah dan sebagainya. Nah, itu kesakralan itu mungkin perlu dibahas juga ya di sini di bagian kesimpulan gitu. Karena kalau kita bicara gender aja nanti akan terlalu apa ya, terlalu kurang berimbang ya kalau saya lihat karena itu nanti ya betul kalau saya lihat kan di sini konteks bisu ini sangat multi layers ya Kak ya tidak cuman soal ini aja, gender aja gitu. Jadi lebih dominan untuk spiritualitas budaya itu yang harus kita tonjolkan sebagai leverage ya. Dan juga supaya tadi tidak tidak serta-merta diasosiasikan atau dilabelkan atau dikontekskan dengan LGBTQ community gitu. Ya artinya masing-masing punya tracknya masing-masing gitu loh untuk berjuang untuk mencapai sebuah keadilan atau kesetaraan yang memang substantif ya gitu. Begitu Kak, terima kasih. Sekedar masukan. Mungkin Kamina bisa dijelaskan sedikit mungkin tentang bisu lagi kembali. Perannya tadi ya. ya. Eh, Oke. Ya. Oke, terima kasih. Saya pikir ini masukan yang baik untuk dilengkapi dalam kesimpulan ini supaya tidak istilahnya berat sebelah lah. Kita tidak hanya fokus pada gender itu, tapi juga bagaimana melihat bisu sebagai salah satu identitas yang menarik. Terima kasih Kak Joko untuk masukannya. Saya lanjut baca komentarnya dulu ya sebelum ditutup. Nah, terima kasih untuk pemaparan hari ini. Saya belajar tentang dekolonialisme dari perspektif spiritual dari guru jauh-jauh di US. Seorang syaman Kiero Inca, tapi bertanya-tanya bagaimana saya bisa menemukan pintu masuk belajar tentang masyarakat asli Indonesia. Hari ini aku menemukan ya kelas yang sangat menarik ya. Kalau diibaratkan sebagai pintu, ya bisa dimasuki oleh setiap golongan jadi satu paket. Yang menanggapi komentar tadi, terus ada Bang Afkar sini. Kadang gender dan adat bersinggungan. Ada sistem hukum adat yang justru membatasi perempuan. Apakah kita harus mengubah sistem adatnya? Tapi bukankah itu mengkoloni sistem adat? Itu juga ya kembali lagi pertanyaan paradoks tadi ya. Di satu sisi kita ingin eh, mengadvokasi humanis di situ, tapi di satu sisi lain kita mengadvokasinya dengan cara mengkoloni sistem itu sendiri. Ya, itu juga jangan-jangan siapa yang salah di sini. Mungkin para pertanyaannya ke sana ya, kayak ya kita nggak tahu itu. Atau kayak Mina ada tambahan atau closing statement untuk sebelum kita tutup. Hmm. Terkait dengan yang disampaikan Bang Afkar ya. Oke. Saya pikir bahwa kalau Mas Afkar katakan apakah kita harus mengubah sistem adatnya, eh, ini juga jadi pertanyaan siapa yang paling pantas untuk mengubah sistem adat itu? Apakah kita? Saya pikir itu juga perlu dipertanyakan lebih dalam dulu nih. Siapa yang pantas untuk mengubah sistem adat itu? Tuh. Eh, dan untuk diskusi kita pada malam hari ini, eh, saya pikir bahwa saya berharap mungkin kita yang telah belajar ini
punya perspektif yang lebih dalam, menghargai setiap keberagaman gender yang ada di Indonesia, dan ini membuktikan bahwa jauh sebelum adanya konsep gender biner itu, Indonesia sendiri tuh punya keberagaman identitas gender gitu, Bu. Mungkin hari ini kita belajar dari Bugis, tapi ada teman-teman dari daerah lain yang punya pandangan yang berbeda, punya sistem budaya yang berbeda, punya sistem spiritual atau religius yang berbeda terkait dengan gender ini. Saya pikir jadi kita harus lebih menghargai lah, lebih terbuka terhadap keberagaman gender di Indonesia. Seperti itu. Ya, terima kasih Kak Mina atas closing statement-nya. Mungkin saya juga akan menambahkan lagi sedikit lagi sebelum ditutup juga ya. Eh, Diskusi kita pada malam ini makin mengenalkan kita terhadap budaya-budaya kekayaan budaya di Indonesia sehingga kita bisa mencintai lagi nih Indonesia kita yang pada hari ini kita mengetahui bahwa Indonesia kita sedang tidak baik-baik saja kan. Tapi dengan adanya kelas-kelas yang seperti ini, indigenous yang memahami bagaimana mengenal lagi budaya-budaya Indonesia, kita tarik kembali nih dasar Indonesia ini apa sebenarnya itu makin makin meningkatkan rasa kita untuk mencintai negara ini dan juga yang saya tangkap juga selain masalah gender ya tadi tentang bagaimana cara kita melihat gerakan-gerakan baik itu dari gerakan sosial dan gerakan-gerakan lainnya itu kita harus melihat dulu bagaimana gerakan ini siapa yang menungganginya siapa kita harus lebih peka terhadap apa tujuan dari gerakan-gerakan yang dimaksud oleh tadi sempat disinggung NGO atau lain segala macamnya sebangsanya lah kita bilang itu kita harus melihat dulu dan kita membutuhkan pengetahuan akan hal itu. Jadi menurut saya kelas-kelas seperti ini ya sangat berguna ya di sini untuk meningkatkan sense kita atau kepekaan kita terhadap melihat bagaimana kondisi-kondisi yang terjadi pada masa ini. Mungkin sekian dari saya karena tadi juga dimulai untuk pengheningan kan terhadap apa yang terjadi terhadap negara ini. Mungkin saya akan tutup dulu sebelum ditutup mengheningkan dulu. Oke, terima kasih Kamina atas kontribusinya terhadap kelas pada minggu ini dan terima kasih juga teman-teman yang sudah dapat berhadir pada baik online maupun offline. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya sekali lagi. Saya tutup. Selamat malam. Semoga memiliki tidur yang indah, Kak Mina. Terima kasih semuanya. Oke. Shalom. Terima kasih, Kak.